Kita menemukan ada di Sulawesi Selatan juga, ada di Aceh, dalam bentuk tekanan-tekanan kepada penyelenggara pemilu tingkat daerah. Ya, tapi Hanura ini proksi. Oh, gimana, Prof? Iya, by proksi. Proksinya siapa, Prof? Ya proksinya siapa lagi kalau nggak yang mengatur semuanya itu kan. Siapa, Prof? Siapa, Prof? Ya yang sekarang paling banyak memegang kekuasaan lah. Untuk kampanye 2024 apalagi menang, tidak akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Stop IKN. Nah, yang menurut mereka ugal-ugalan. Kurangi infrastruktur yang dianggap jor-joran tapi banyak mangkrak di mana-mana. Kalau melihat anatomi partai politik baru di kita memang rata-rata sempalan partai politik lama, barisan sakit hati lah gitu ya. Kita juga tahu bahwa Partai Gelora, partainya Bang Fahri Hamzah ini adalah partai yang memang tujuan utamanya ingin menghabisi basis pemilihnya PKS. Selamat malam, selamat datang kembali di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Bersama saya Budi Adiputro dan saya Ari Putra. Wih, sangat tipis sekali ya. Suasananya agak pemilu 87 ini. Kalau 87 bersama saya Max Sopakua. Dan Isa DSK. Isa DSK. 87 itu Isa DSK jadi dirut TVRI pertama. Setelah lu dia panggil nama aja lu sama Pak Is. Pak Is. Tapi hebat nih orang, Bos. Bisa bawa Pak Is ke kantor gua, Bos. Legend ya. Legend. Betul. Waktu Pak Is lagi jadi dirut TVRI, pemilu peserta cuma 3, Bos. 2 partai, 1 Golkar. Golkar ini nggak mau dianggap pemilu. Bukan nggak mau partai, bukan partai. Nggak mau dianggap partai. Tahu maunya dianggap peserta pemilu aja. Iya, di TV kok makin mengecil nih dia. Memang Pak bootstrap kalau kata Pak Idam. Penghematan ya. Oke, langsung saja kita akan tema kita hari ini, selamat datang para petarung di pemilu 2024. Akhirnya kita sudah ketemu, meraba-raba kira-kira siapa nih yang maju, siapa yang akan bisa bertarung. Mereka yang di KPU itu adalah petarung, kalau Budi petelur, saya pedaging. Itu terus joget, terus joget. Kalau teman kita ini apa? Sudah diulang-ulang beberapa kali. Dan sudah ada Pak Torik, gimana Pak Torik hari ini Pak Torik? Ini lumayan ini. Agak panas-panas kiri-kiri Agak sedap, ada panas-panas sedikit karena ada 17 parpol yang dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Dibanding 2019 ada berapa? 2019 tuh ada 14. Lu nanyanya berapa dah? Berapa dah? 24 ya. 24. Seingat saya sih, Bro. 24, ini 17 dan tadi sudah agak panas, ini baru penetapan karena satu partai yang punya bintang terang ya karena memang logonya bintang ya. Emas lagi ya. Emas lagi. Partai Umat dinyatakan tidak lolos. Nah ini udah Partai Umatnya sudah protes dan menyatakan akan melawan keputusan itu. Ya, dan merasa dizolimi tentunya. Merasa dizolimi, tentu harus. Kita akan lihat ya. Read my lips. Ya, itu Rifana Pratiwi. Dan sudah, gimana? Kita bacain dulu apa? 17. Oh iya, boleh. Nah, 17 partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Saya bacain aja biar nggak salah. 1, PDI Perjuangan, petahana, pemenang ya. Yang kedua PKS, 3 Perindo, 4 Nasdem, kelima PBB, tapi PBB-nya Yusril ya, bukan PBB yang di... Bukan. 6 PKN, ini partainya kalau di media disebutnya partainya Mas Anas. Wah, padahal ketua umumnya Gede Pasek Suardike. Tapi apa hubungannya sama Mas Anas? Jiwanya. Jangan pakai mulut kita memang. Bahaya itu, Bos. Kan KUHP baru belum diterapkan. Oh ya, belum 3 tahun lagi. Nanti kita cerita. Ada Partai Garuda ya, ini partai ya, bukan rumah makan ya. Bukan airline gitu dong. Oh iya. Bukan pesawat, jangan rumah makan. Soalnya sebelah gua udah ferry, jadi agak asosiasinya. Kayak Minang-Minangan. Garuda. Selanjutnya ada Partai Demokrat, Sibiru. Wah, Sibiru lagi rame Sibiru. Lambang ini ya. Iya. Dan Partai Gelora,
Partai Hanura. Oh, Partai Gelora ini partai Bang Fahri Hamzah ya? Fahri Hamzah, Bang Wah. Fahri Hamzah, Pak Anies Mata, Mahfuz Siddiq, Bang Deddy Minggu Melar, Bang Deddy Deddy Miswar, Bang Sani kalau di Jakarta terkenal Riko sekali. Marbun. Oh, Riko Marbun. Oh, bukan itu ya, bukan Polster ya itu. Ya mungkin dia masih kadang-kadang jadi poster juga. Oh, siap. Kan namanya juga. Rangkap-rangkap lah ya. Betul kan. Mumpung KUHP baru belum berlaku, nggak ada Iya. hubungannya. Lanjut. Hanura, Gerindra, Oh, PKB. Hanura lolos lagi ya? Hanura lolos lagi. Berarti Pak Oso happy lah ya dengan ini ya. hasilnya. Tarung lagi, Pak Oso tarung lagi. Gerindra, PKB, PSI. Nah, PSI lolos, Mas. PSI lolos partai. Giring lolos. Manggung lagi Giring. PAN, Golkar, P3, namanya Partai Buruh. Nah, Oh, partai guru Bang Said Iqbal ya? Bang Said Iqbal. Kan Orange ya buruh. partainya ya? Hah? Warnanya orange. Orange. Seperti tim nasional Belanda ya? Ya, tim nasional Belanda. Gua nggak mau ngajarin yang lain, BPKS gua jaga-jaga. Iya. Jadi Dari 17 ini Gimana? ya tentu saja ini ya lagi-lagi ini banyak yang memprediksi itu sudah mahfum lah, sudah sepastinya. Nah, iya. Tapi ada juga suara-suara miring atau bau-bau amis Betul. menjelang pengumuman pada hari ini. Ada kabarnya ada kecurangan, ada intervensi, ada Iya. manipulasi. Sudah katanya. ada somasi ke KPU, Somasi, salah ada seorang temuan-temuan ya. advokat melayangkan ada 3 parpol katanya yang dipaksa diloloskan. Nah, gitu-gitu lah. Nanti kita bahas yang lebih jauh ini. Karena kita malam ini bersama 2 orang tamu kita. Betul. Sebenarnya kita ngundang 4 gitu. Iya, Yang betul. datang baru 2. Satu coba macet, 1 nanti di Zoom. Iya. Kita kenalkan dulu yang di studio. Iya. Yang pertama ada Uda Ferry Amsari dari Uda Ferry Koalisi Amsari. Masyarakat Pemantau Pemilu. panutan kita, Panutan, teladan kita, dan cita-cita kita. Gombal untuk- semua. Junjungan kita ya kan. Yang ada Katanya resep gombal dengan cewek itu bisa berhasil dengan saya, Pak. yang namanya selalu ada di mukadimah hidup Iya. kita. Oh, jadi. Kalau ada hashtagnya tuh di Apa? medsos Dit. Apa? Aktivis goal. Bukan SJW Goal ya. Daveri thank you dah sudah Lebih datang. parah. Siap. Jangan lupa Lebih parah. kita udah pernah bahas di Iya. sini kan soal SJW dan Iya, aktivis ini betul. ya. Iya. Dan Daveri hadir. Iya, betul. Menghadapi nasab-nasab. Hanya Iya, mewakili SJW. meluruskan. Teruskan. Yang kedua, Dit. Yang kedua, ini Apa junjungan dari kita juga. junjungan kita Harus Budi yang mengenal. Aduh. Soalnya ini Panjang perjalanan. yang dicintai dari oleh tadi tuh- umat. Bahasanya pick up the line semua. Perwakilan NU kultural sepanjang masa, sahabat Gus Dur dan sahabat Rahman Toleng sekaligus. Nah, salah satu founder dari Forum Demokrasi dulu, luar biasa. mantan Menteri Ristek dan Teknologi. Sepeninggal Habibie, beliaulah yang memimpin kementerian yang sangat terkenal selama Orde Baru itu. Datanya benar, ekspresinya yang enggak. Dan sekarang ya jadi inilah aja, jadi pengajar, Guru bangsa. Guru bangsa. Guru bangsa. Berjarak dengan politik praktis yang katanya kotor dan berlumur-lumur. Kalau kata Bang Zulfan, guru bangsa itu harus belajar filsafat. Seperti Cak Nur ya. Seperti Cak Nur. Kita perkenalkan Profesor Aisika. Prof, thank you Prof sudah datang. Rindu nggak Prof sama adik-adik nih? Ya, saya juga kaget diundang oleh Mas Didit. Iya, Mas Didit itu Iya. kacau ini Profesor. Lu kan Diundang kacau. Diundang aja kaget kan kita kan. Hah? Diundang kacau, nggak diundang juga kacau. Mimpi apa saja kan. Oke. Nah ini kita juga sekalian nanti kita mengikuti live pengundian nomor urut, Urut, ya. di KPU sekaligus kita bahas ya. Walaupun nggak semua partai 17 tadi nggak semuanya ngambil nomor urut karena per sore tadi kalau kabar dari KPU partai parlemen mau pakai nomor lama semua. Berdasarkan Semuanya? perpu. Dimungkinkan Berdasarkan oleh Perpu nomor aturan satu. perpu Ya, baru tapi yang apakah akan mengambil nomor baru atau tidak? Ini hari ini dan Ya, sesaat lagi betul, kita akan melihat. bisa jadi datang. Karena Tapi kayak- beberapa partai kan udah jelas ya. PD Perjuangan pakai nomor lama katanya ini kan metal kan. salah metal. Golkar juga sama. Golkar nomor berapa sih? 4. Empat. PKB udah nomor 1 kata Udah Cak nomor Imin, satu. apa ubah bos ya kan. Iya, iya. Numero One ya kan. Ini partai bekas partainya Prof Ikam Asik. ini. Nomor 2 siapa nomor 2? Nomor 2 Gerindra. Gerindra. Nomor 2 Iya. Gerindra. Itu pun nggak mau dirubah ya. Nggak mau diubah juga. Apalagi Pak Idam. Oh kita Oh, lihat iya. ini kita sudah saksikan ini ini yang tadi Pak Torik bilang ya bahwa ada salah satu partai yang Protes. Menggugat, berkeberatan dan menggugat. menggugat dan merasa Tidak terzolimi memenuhi syarat. atas
atas putusan dari KPU partainya tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Kita saksikan ini tengah berlangsung press conference yang ada di Partai Umat. Silakan. Baik Pak Amin, ini ada pertanyaan melalui WA ini. Sebentar, ini dari wartawan mana ini? CNN. Pak Amin, mohon dijelaskan apakah di luar masalah hukum, bukan masalah ini, di luar litigasi, apakah ada penyebab lain kenapa Pak Amin bisa mendapatkan info yang A1 dan itu terjadi dan terbukti hari ini? Untuk ada ya, tidak ada. Ya. Saya dulu yang mengatakan. Ya. Jadi begini, yang dinamakan informasi A1 dan valid itu memang ada kontak atau komunikasi pada hari tanggal Selasa malam. Jadi Saudara Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, itu menyampaikan pesan supaya segera ketemu ketum kita Pak Ardhito Rahmadi 4 mata ya, di kantor KPU. Nah kemudian waktu itu kita itu bersukacita, waduh ini kalau 4 mata mungkin good news ya, kan boleh aja kita mengharap itu. Tapi kenyataannya dalam pembicaraan hampir sepihak, lebih banyak Pak Hasyim Asy'arinya itu akhirnya mohon maaf, minta maaf bahwa nanti semua lolos kecuali Partai Umat. Jadi sekarang ini yang melakukan pembicaraan mau langsung supaya otentik. Fajar dari Detikcom, saya baca ya. Tadi Pak Amin berulang kali menyampaikan bahwa disingkirkannya Partai Umat lantaran Partai Umat kerap mengkritik pemerintah. Apakah ini dalam kata lain Partai Umat menduga ada keterlibatan istana yang membuat Partai Umat akhirnya tidak lolos atau tidak diloloskan verifikasi faktual? Dari Detikcom, mohon jawab. Ya kalau saya sebagai pelajar political science sampai ke pusatnya ya, tokoh-tokoh political scientist di Amerika itu memang ciri seorang kepala negara ya, yang ingin memborong kebenaran, tidak ingin ada dissenting views, tidak ingin ada pendapat yang berbeda karena itu mengganggu. Padahal kita tahu justru demokrasi itu bisa segar, bugar, produktif. Kalau ada ya kita sudah berkali-kali sehingga saya sudah malu mengatakan ada checks and balance. Ya. Ada posisi dan ada oposisi. Ya. Sehingga nanti menjadi komposisi dalam arti terjadi sebuah pemecahan di tengah ya, yang lebih ideal. Itu teorinya seperti itu. Tetapi memang banyak ya, kalau seorang pemimpin dikerumuni oleh sycophants, ya, sycophants itu dalam bahasa Indonesia itu para pejilat sepatu penguasa. Nah, penguasa yang tadinya itu mungkin ya, berwatak demokratis, mungkin awalnya memang ya dekat dengan rakyat, mungkin awalnya membela rakyat, tapi pelan-pelan bisa kemudian bergulir, berubah, gitu. Sehingga kepentingan rakyat itu diletakkan di bawah kepentingan para korporatokrat, para konglomerat, para oligark, yang seringkali itu justru kepentingan bangsa lupa karena ada kepentingan maaf ini teori umum, kepentingan asing yang justru lebih dilayani. Nah, tapi bagaimanapun kita ini Partai Umat begitu percaya bahwa yang kita lihat sebagai hal yang tidak adil, sebagai hal yang lebih menguntungkan para oligark daripada bangsa sendiri, itu kan
awal mulanya kalau dilihat kan karena ada undang-undangnya. Jadi undang-undang mengenai kehutanan, mengenai pertambangan dan sebagainya itu memang dibuat ya, secara acak-acakan, dalam arti para wakil rakyat itu ya, yang dipikir itu bukan bagaimana nasib bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang duafa, jadi bangsa kuli tengah bangsa yang lain itu. Tapi kemudian mereka lebih, ya saya katakan rabun ayam itu ya. Jadi lebih short sighted, tidak bisa melihat lebih jauh lagi ya. Sehingga sekarang ini yang kita alami ya. Tapi kita tetap saja, karena kita yakin bahwa untuk memperbaiki keadaan negeri kita ini harus lewat undang-undang juga, maka dalam impian kami, dalam harapan kami itu, kalau Partai Umat bisa ikut kemudian mendapatkan suara yang cukup signifikan, ada fraksi Partai Umat yang kemudian bersama fraksi yang lain yang sadar bahwa kita sedang meluncur kepada kepada jurang sosial, jurang penderitaan bagi kebanyakan bangsa, maka itu salah satunya itu dengan mengganti undang-undang yang lebih ke arah yang lebih melayani kebutuhan bangsa sendiri. Nah, jadi kita tidak pernah berpikir sedikit pun bagaimana merubah negeri ini lewat hal-hal yang sifatnya itu inkonstitusional ya. Jadi kita anggap people power sudah kuno lah, nggak usah people power, nanti timbul hal yang lebih parah lagi. Bahkan kami selalu mengatakan supaya aturan konstitusi itu ditaati. Oke. Iya, itu tadi Penjelasan jumpa ini pers, ya, Partai jumpa Umat, pers ya. yang menyatakan tidak terima lah dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. TMS. TMS. Iya. Yang saya catat ya beberapa Poin. poin. Yang satu, pertama tadi merasa dizolimi tadi yang jumpa pers adalah ketum Partai Umat, lalu Pak Amin Rais, founder, sekaligus Ada Mas Denny Indrayana. ada Mas Denny Indrayana, kuasa hukum. Ada sebelahnya Pak Amin, ada siapa? Nah, ini yang menarik. Ada Sambo. Tapi Ustadz Ansofri Sambo, memang pengurus Partai Umat ya. Betul. Kenapa harus ada yang menarik itu, kenapa ada menariknya itu Pak Tori? Ya memang kan tokoh. Oh iya. Tokoh. Tadi juga saya mencatat dari pernyataan ketum Partai Umat Mas Ridho, beliau cerita bahwa ini agak susah kita sambil ngemut permen ini ya, yang permen Anda dari ngomong ya. Budi ini. Beliau cerita bahwa sebelum pengumuman penetapan dari KPU ini, hari Selasa malam hari diajak bertemu 4 mata oleh ketua KPU. Ini cerita Mas Ridho ya. Tentu nanti perlu diverifikasi lagi, bertemu 4 mata. Awalnya Partai Umat semeringah dengan ajakan pertemuan 4 mata ini karena disangka akan Good diberitahu news. akan ada good news gitu. Namun ternyata dalam pertemuan itu, menurut Mas Ridho sekali lagi, Ketua KPU Pak Hasyim Asyari menyatakan mohon maaf karena mungkin dari 18 parpol yang mengikuti verifikasi hanya Partai Umat satu-satunya yang akan tidak lolos verifikasi faktual ini. Nah, cerita itu mereka begitu, pertemuan selama setengah jam tadi kalau kata Mas Ridho, dan yang di penyebabnya adalah verifikasi di Sulut dan NTT. Jadi begitu kan, dan memang tadi Mas Ridho cerita juga bahwa ada tindakan-tindakan diskriminatif di sana sehingga menyebabkan Partai Umat berjuang lebih keras untuk di sana. Tapi menurut mereka ini harusnya mereka dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Oke, kita ke Daveri dulu kali ya. Melihatnya Ini- gimana dah ini? Tadi ada potensi Jangan Anda ulang lagi. ya, oke. Langsung aja dah, langsung dah. Langsung kasih Ya, kalau kami ya di teman-teman pegiat pemilu ada beberapa hal yang kita temui di lapangan. Jadi kecurangannya tidak hanya di Sulawesi Selatan dan NTT, tetapi di beberapa daerah. Sulawesi Utara kalau Partai Umat. Sulawesi Utara. Kita menemukan ada di Sulawesi Selatan juga, Ada juga. ada di Aceh, dalam bentuk tekanan-tekanan kepada penyelenggara pemilu tingkat daerah.
Nah, hasil temuan kita itu tidak ada yang bicara soal kecurangan berkaitan dengan Partai Umat. Mungkin ini faktor karena tidak bertemu aja saksinya gitu ya. Oh, oke. Dan data-data yang bisa dikatakan sebagai alat bukti yang memadai. Temuan kita memang sebagaimana hasil rilis dari teman-teman pegiat itu kurang lebih terkait dengan 3 partai. Partai Gelora, Partai Garuda, dan PKN ya. Semua ada misi masing-masing kalau dilihat dari telaah politis, tetapi kita tidak mau menelaah itu. Biarkan nanti diproses kalau ada persidangan dan segala macamnya membuktikan itu. Daveri ditahan dulu, kita akan menuju ke kantor KPU dan sekarang sudah mulai Perindo. Perindo Tadi ngambil nomor urut. P3, sekarang Perindo bisa kita akan Coba digedein layarnya Pak coba Idam. Pak Idam. Kita akan Berapa langsung nomor urutnya, Pak bergabung Idam? dengan KPU. Bulan bintang. Oh jadi diambil dulu ya? Diambil dulu, baru kemudian nanti dibuka mungkin ya, gitu ya. sama-sama. Bareng-bareng ya. Terima kasih kepada pimpinan partai politik. Silakan dibuka bolanya supaya kita tidak salah paham. Ini baru ambil nomor urut, antrian ya? Nomor untuk antrian. ngambil nomor undian. Oh, nomor antrian Ya. untuk ngambil Ampun nomor bertele-tele. Jadi ini dari partai parlemen hanya P3 ya yang ikut lagi ya? P3 ya? P3. Oh iya betul. Dia mau ganti nomor ya. P3 nomor 10. P3 Agak repot tangannya. Ya. Harusnya Demokrat tuh harusnya ikut juga karena 14 kan? nomor urut Susah. 10. Tapi enak dia, siap S1 4P. Oh iya, betul. Oh, nomor urut 3. Nomor 3. Mohon Oh maaf. Pak Mardiono langsung ya itu ya? Ya. Tapi ngelihat kalau misalnya satu lagi, partai-partai peserta pemilu 2019 yang tidak berlaga lagi di 2024 paling tidak dalam verifikasi ini. Setahu saya ada berkarya. Oh iya Berkarya tidak berkarya. ada ya? Ya, soalnya konflik dualisme kepengurusannya. Betul. Karena Konfliknya dipimpin belum oleh selesai. Selesai. Jenderal Mudi PR ya. Ya, betul. Sekarang mungkin Prof Hikam juga mengenal beliau ya. Siapa? Jenderal Mudi kenal Prof? Nggak kenal. Oh, nggak kenal. Yang kedua, biasanya kalau orang sendiri kan kenal teman-temannya Prof Hikam, ini bukan ada Ya, apa-apa. saya nggak begitu penting lah untuk dikenal. Ya. Orang tapi penting lihat Prof Hikam ini kan. Emang Oke. makin senior, circle makin kecil Iya. gitu ya. Yang kedua itu partai PKPI. Oh iya PKPI. Dulu itu dipimpin oleh Mas Dias Hendro Priyono. Betul. Sebelumnya dipimpin Oh, oleh itu Jenderal nggak masuk Hendro juga Priyono. ya? Kalau tidak salah tidak ada ya Pak? Tidak ada, Tony? tidak ada, tidak ada. Tidak ada 17 padahal tidak sudah tidak konflik kan? Sudah tidak Sudah konflik. tidak konflik. Soalnya sudah masuk istana. Tapi bukan Mas Dias juga. Bukan Udah Mas tidak Dias. konflik, tapi udah nggak Mas Dias Kembali juga. ke Jenderal Angkatan Laut kalau Oh tidak iya salah iya iya pensiunan iya ya. iya. Terus apa sekarang jadi apa? Tim ses? Ya, nggak tahu Prof. Ya, belum tahu. Ya. Ini yang mau kita analisis. nih, Ya, Bro. itulah guna Prof Hikam nih untuk menganalisis. Agak susah dia menjelaskan, Prof. Hai. Satu partainya Pas Tommy yang baru tuh juga ternyata nggak lolos ya. Yang ada di Parsindo. Oh iya Parsindo. 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 Yang dekat Partai kita makan Suara sop Indonesia. kaki kambing ini kan di Antasari kan. Yang Oh ada itu yang bertahan di tengah jalan. Nah itu hebat padahal itu partainya. dan Partai Antasari kan? Ya partai Antasari. Udah pasti juga Tahu, kan? menuju ke Kopi Jakarta ini lewat situ. Sudah mudah-mudahan. mendekat tempat anak sekolah. Nomor urut. Ah, oh, di mana anak sekolah ada? Yang punya kesempatan Dulu lagi. Gelora ini gimana Prof? Melihatnya Prof? berikutnya Saya kira P3. cukup lumayan itu ya. Ya. Apa yang bikin cukup lumayan itu, Bro? Ya karena ada Fahri Hamzah, ada Anies Mata. Daya tarik ya. Ya Fahri dan Hamzah. PKS kan agak mengalami persoalan itu. Dan basis akar rumputnya kami ke Fahri semua Iya. saya dengar. Ya. Jadi kembali ke tesis lamanya Daveri tadi, ada partai yang kemudian iya loloskan untuk Tapi kan berkompetisi nggak mau kesana, dengan partai yang lain. Tapi memang semua Mas partai Dodo- kan akan berkompetisi kan. Mas Dodo diloloskan nih gimana nih? Ya itu Daveri tadi ngomong, gue Oh, tanya kan. dia. selanjutnya Ada informasi tidak lulus tapi lolos. Tidak lulus tapi lolos. PBB. PBB. Dulu tidak lolos verifikasi faktual. Dulu 2019, kemudian mengajukan ini Dan ya. kemudian PK. maju ya, PK. di Bawaslu menang. Biar enak kampanye jarinya. Nah, ini kita lihat siapa nih? Apa? Beli gede Oh, Pasek.
Beli pasek ya? Ya, beli pasek. Oh ini yang gembosnya Demokrat nih. Sama siapa ini? Ya, harus digintain ya nggak bang? Oh ini yang gembosnya Demokrat. Apanya Demokrat? Yang ngegembosnya Demokrat ini. PKN. Ini masuk loh Bang Adi. Iya, Iya, memang dimasukkan suaranya untuk masuk. menggembosnya Demokrat. Diloloskan untuk itu. Menggembos. Nah, informasinya begitu. Ya, ya. Nah. Pokoknya semua isu yang bunyiin Adi Pray. Kalau soal hukum, ini apa? Daveri. Daveri. Soal wisdom baru ke Prof Vika. Ya. Ini Kalau antara Garuda isu- nih buat apa Nah, ini- Garuda? Garuda apa tujuan Garuda nih? Ya untuk ucapan terima Gar- kasih. Garuda ya betul. Apa tujuannya Garuda? Terima kasih membantu partai parlemen lolos Kenapa dah? karena mereka yang mengajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Oh, ya, mereka yang Bahwa gugat partai betul, mereka yang parlemen gugat. tidak perlu mengikuti verifikasi faktual, otomatis lolos gitu dah. Banyak jasanya. Banyak jasanya. Banyak jasa. Tapi menurut Uda kenapa Garuda yang partai non parlemen malah mengajukan Nah itu makanya. apa udah ininya dah? Karena- Analisa udah. Legal Kalau standing partai ya. parlemen legal standingnya nggak ada karena mereka yang buat undang-undang. Oh, iya. Ya, tapi Hanura ini. Proxy. Oh gimana Prof? Iya Ini by menurut- proxy. proksinya siapa Prof? Ya proksinya siapa lagi kalau nggak yang mengatur semuanya itu kan. Siapa Prof? Siapa Prof? Ya yang sekarang paling banyak memegang kekuasaan lah. Iya. Jangan terpancing, Prof. Nanti kita kena KUHP baru, mereka cuman Masih mendatangi kita aja. masih Nanti 3 kita tahun tahun lagi. Masih 3 tahun berlaku. Kelihatan angkatan 2000 semua. Emang sengaja untuk gembosin PKS. Gelora ini. Ini loh. Gimana coba? Kayak mana Fahri Hamzah sama Anies Mata? Barisan sakit hati PKS. PKS 8 loh. PKS 8. Oh, PKS itu 8. Sebelah-sebelah ya? Iya, Gelora 7. Bang Adi, kenapa P3 yang udah dapat nomor 10 menurut Anda harus Selanjutnya, mengocok ulang lagi? Apakah Partai ini Buruh. hanya persoalan nomor urut cantik aja atau ada hal prinsipil lain menurut Anda? Ya, banyak partai politik itu yang percaya pada sakralitas nomor urut ya. Seakan-akan nomor urut itu bisa memberikan dampak positif secara elektoral. Padahal itu mitos bagi saya. Kalau nomor urut itu sakral, bisa berdampak signifikan, mestinya PKB menang tuh Pileg 2019 yang lalu. Nomor urut 1 di pojok kiri. Wah, 6. Di kertas suara dibuka. Oh, Partai nomor Buruh 6. 6, Partai Buruh 6. Oh, berarti 6 7. buruh, 7 gelora, 8 PKS. 8 PKS. BBB. 5 5 Nasdem. 5 Nasdem. 4 Golkar, 3 PDI, Berarti Nasdem 2 nggak kocok Gerindra, ulang ya. 1 PKB. Enggak. Golkar, PDI, Gerindra. 1 2 3 4 5 tuh enggak kocok ulang. PKB, Gerindra, PDI, Golkar, Nasdem. Betul. Oke. Kita sudah menyaksikan ya tadi ya. Rasanya udah semua ya Pak Torik ya? Iya. Nah, saya mau urut dulu nih, saya mau urut sendiri dulu. Dibahas dulu. Oke, Prof Ikam dulu Prof. Kita melihat komposisi partai-partai yang mengikuti pemilu sekarang. Tadi juga kita lihat ada partai-partai yang menurut hipotesanya Bang Adi Praitno ini, pengamat politik dari Madura ini, ini partai-partai ini hadir untuk mengurangi atau menggembosi lah kurang lebih partai-partai yang agak serupa dengan partai yang menjadi asal dari partai baru ini gitu. Misalnya tadi PKN ke Demokrat ya Pak Adi, apalagi mendapatkan angka nomor urut 9 gitu Prof. Kemudian Partai Gelora dikabarkan juga head to head dengan PKS karena ada Fahri Hamzah, Anies Mata, Mahfud Siddiq dan banyak sekali elemen ex PKS di situ. Dan yang ketiga ada Partai Garuda yang Daveri punya hipotesa apa dah tadi dah? Partai Garuda dah? Dapat itu hasil temuan dari masyarakat sipil ya. Ya. Ada hutang jasa lah ya terkait peran Garuda dalam menyelamatkan partai-partai parlemen untuk tidak diverifikasi, Oh. Partai Garuda yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan kata Prof Ikam itu proksi katanya. Proksinya siapa? Saya tidak mau terjebak kata Prof Ikam. Ya. Tapi kita bacakan sekali lagi Prof. Sebelum itu Prof, iya. biar kita itu lagi, kita refresh lagi. Ini peserta pemilu 2024, ada 17 partai. Nomor urut 1 PKB, nomor urut 2 Gerindra, nomor urut 3 PDIP, 4 Golkar, 5 Nasdem, 6 Partai Buruh, 7 Partai Gelora, 8 PKS, 9 PKN, 10 Hanura,
11 Partai Garuda, 12 Tetapan, 13 Partai Bulan Bintang, 14 Partai Demokrat, 15 PSI, 16 Perindo, 17 P3. Nah, itu tadi nomor urutnya. Monggo Prof. Ya, kalau saya melihat ini sebetulnya dari segi yang positif dulu ya. Yang positif ini adalah bahwa proses demokratisasi di Indonesia ini dalam segi elektoral politik itu tampaknya sudah mulai menunjukkan arah bahwa kita tidak akan menjurus pada model Amerika hanya 2 partai, tetapi kita juga tidak kemudian bebas sebebas-bebasnya. Jadi ada keseimbangannya, pertengahan. Jadi ada nanti di dalam parlemen itu ada sejumlah partai yang memang kuat mempunyai basis massa dan mempunyai kekuatan elektoral, dan itu more or less akan tetap seperti katakanlah PDIP, Golkar, mungkin PKB. Nah, tetapi di samping itu juga akan selalu ada satu kemungkinan bahwa partai itu akan berubah konstelasinya. Nah, konstelasi yang berubah ini diwadahi di dalam kompetisi partai-partai yang sekarang disebut sebagai non-parlemen itu. Nah, kalau ini dipertahankan, maka keseimbangan politik itu akan terjadi sehingga kemudian orang tidak akan selalu berkutat pada debat antara apakah ini sebetulnya parlemen presidensial rasa parlemen atau sebaliknya. Karena kemudian masyarakat juga bisa memilih kalau dia capek dengan partai-partai yang ternyata tidak move on. Sudah ada reserve-nya. Tapi ada reserve. Tapi yang reserve ini juga tidak seenaknya sendiri. Karena kemudian nanti akan juga ada demand bahwa dia akan menunjukkan penampilannya mungkin di basis massa atau di masyarakat sipil, sehingga dia mempunyai semacam modal untuk menunjukkan bahwa ini partai alternatif. Nah, ini sebetulnya lebih bagus ketimbang di Amerika yang kemudian walaupun orang bebas membuat partai politik, tetapi ada keharusan bahwa kalau dia tidak mencapai angka-angka tertentu, dia harus menjadi independen dan kemudian menempel ketika pilihan presiden menempel pada 2 partai saja. Kekuatan itu ya. Jadi seumur-umur walaupun ada calon dari independen seperti dulu Lieberman itu ya, tetapi akhirnya dia harus nempel ke salah satu Republikan atau pada Demokrat. Nah, kalau di Indonesia kan diatur kalau ada seperti itu nanti dia akan ada pendukung gabungan partai. Walaupun saya sendiri secara pribadi tetap menginginkan kalau bisa ada kemungkinan di dalam aturan main Pilpres itu ada calon independen. Itu yang paling fair itu ya. Daripada sekarang seperti sekarang ini kan karena ingin mencari calon-calon yang di luar partai akhirnya menjadi susah sekali. Karena kita sudah tahu bahwa calon-calon yang dimiliki partai ini kan semuanya tidak ideal begitu ya. Tetapi kita tidak bisa mencari alternatif yang lain. Kita hanya bisa ya kalau bisa nanti ada semacam gabungan dari partai yang mau kemudian mendukung. Tapi itu kan susah sekali. Itu dari segi positifnya. Nah, kalau saya lihat dari diskusi di media hari ini, tampaknya ya pilihan 17 tadi itu belum final. Walaupun sudah diumumkan kayaknya final, tapi kayaknya juga masih bisa kemungkinan ada yang mengganjal. Karena apa? Karena ada kasus seperti yang ditunjukkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Umat. Ya. Dan juga mungkin media juga akan terus melakukan eksplorasi, kemudian masyarakat sipil. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun saya katakan demokratisasi di Indonesia itu sudah mulai ada bentuk yang mengarah, tetapi tampaknya proses elektoral politik ini belum bisa ya menjamin adanya satu proses yang benar-benar mapan begitu. Selalu ada di dalam kasus pemilu atau pilpres itu ada persoalan pada penyelenggara pemilu itu atau penyelenggara pilpres. Nah, apalagi sekarang ini konon kabarnya kan kita sudah menggunakan
ya mayoritas menggunakan teknologi informasi yang sangat ketat ya. Tetapi faktanya masih ada kasus-kasus seperti yang dialami oleh Partai Umat atau isu-isu atau gosip bahwa ternyata ada sekian partai yang sebetulnya dianggap tidak lolos tapi kemudian ternyata lolos. Nah ini artinya bahwa manajemen pemilihan umum atau pilpres ini tampaknya sampai sekarang itu masih memerlukan perbaikan dan ini adalah tugas berat dari KPU sendiri, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya komponen masyarakat sipil seperti Perludem, seperti masyarakat masyarakat sipil memantau pemilu memantau pemilu ini sangat penting dan saya harap nanti akan bisa segera diselesaikan karena kalau tidak Indonesia yang sampai hari ini tidak sangat baik-baik saja dalam soal demokrasi ini ya akan ketambahan urusan pembuatan aturan main seperti KUHP aja juga bermasalah. Sebelumnya ada persoalan undang-undang Cipta Kerja juga bermasalah. Persoalan perbaikan undang-undang KPK. Jadi kemunduran demokratisasi kita sayangnya itu makin lama bukan makin bisa diobati tetapi makin ada pertambahan persoalan. Nah, inilah yang mengkhawatirkan bahwa di samping ada usaha untuk semakin menjelaskan model demokrasi Indonesia yang seperti saya katakan dari depan, juga kita tampaknya masih harus prihatin juga bahwa pemilu yang sangat penting ini ternyata juga tidak beres-beres dalam soal manifestasinya dari apa yang terjadi 1-2 hari terakhir ini, Prof. Iya. Ya, tadi declining of democracy. Iya, belum lagi kalau spekulasi seperti Pak Ferry dan Pak siapa tadi? Pak Adi itu tentang kemungkinan rekayasa politik itu betul-betul nanti akan ada buktinya. Karena di Indonesia masih berlaku bahwa rumor politik itu belum tentu rumor aja. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang tidak diketahui secara umum tapi sebetulnya ada begitu. Oke. Udah di skenario kan ya, Bro? Iya, seperti itu. Pak Adi, secara politik nih, kalau kita lihat komposisi 17 partai ini ya, dengan nomor urut, dengan drama-dramanya, sebelum nanti menukik ke Pak Ferry Amsari Al-Mukarram ini untuk melihat bagaimana sisi-sisi lain seperti tadi diangkat oleh Prof. Ikam gitu, Pak Adi melihatnya gimana, Pak Adi? Ya, saya kira memang yang harus kerja keras itu bukan hanya kontestan dan KPU untuk memperkenalkan partai-partai politik ya. Tapi rakyat itu dipaksa untuk menghafalkan 1-17 partai politik yang harus ikut bertanding di 2024. Saya pun harus menghitung ulang. Karena banyak partai politik yang belum in charge di pikiran saya itu bahwa mereka akan bertanding di 2024 gitu loh, Mas. Artinya bagi kita yang memang day to day-nya bicara tentang politik, butuh adaptasi yang agak panjang untuk mengingat nama partai, nomor urut partai yang ikut bertanding, apalagi rakyat yang tiap hari tidak bicara tentang politik. Makanya kalau kita melihat masa kampanye yang cuma 75 hari, bagi saya tidak akan efektif sebenarnya untuk mempromosikan, memperkenalkan, apalagi bicara tentang visi misi partai. Itu nonsen. Orang lebih bicara tentang personal capres dan personal kandidat di pileg. Jadi visi-visi partai yang bilangnya ini adalah partai nasionalis, partai Islam, nasionalis religius, partainya wong Cile dan macam-macam, itu hanya slogan yang kemudian hanya muncul di sejumlah tagline di media sosial ataupun media-media mainstream. Tapi orang nggak ngerti itu semua. Jadi kalau dilihat secara rata-rata, ini adalah salah satu kerumitan dalam praktek politik elektoral kita di tengah sistem presidensialisme multipartai yang sangat ekstrem. Makanya ini adalah pertaruhan sebenarnya bagi KPU dan kontestan di 2024, bagaimana bisa melahirkan satu output politik yang berkualitas. Bukan hanya sebatas formalitas yang ya lahir pemimpin, sirkulasinya berjalan setiap 5 tahun sekali, dan hasilnya sudah bisa kita tebak adalah tidak akan melahirkan perubahan-perubahan yang secara signifikan. Kan itu yang terjadi. Nah yang kedua, sebenarnya kita sangat mengapresiasi ketika ada poros perubahan politik yang digagas oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat ya. Mereka harus terbuka sebagai antitesa pemerintah saat ini. Cuman mereka
sampai saat ini tidak mau menunjukkan jenis kelamin politiknya bahwa mereka itu 100% berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Saya membayangkan Anies Baswedan dan Nasdem lah bicara tentang kalau mereka untuk kampanye 2024 apalagi menang tidak akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Stop IKN, yang menurut mereka ugal-ugalan. Kurangi infrastruktur yang dianggap jor-joran tapi banyak mangkrak di mana-mana. Tapi itu kan kita tidak dengar. Kan narasi PKS dan Demokrat udah kayak gitu. Kalau Pak PKS dan Ade. Demokrat kan memang suasana hatinya dari dulu begitu. Tapi Nasdem sama Anies, bahkan Anies cenderung belakangan ingin terasosiasi sebagai bagian dari Jokowi. Anies belakangan tidak mau kelihatan punya jarak politik yang tegas dengan Jokowi. Ini yang saya sebut Mas Bro di berbagai kesempatan. Ini koalisi perubahan hanya sebatas jargonistik dan setengah hati. Sangat menarik kalau Nasdem dan Anies pimpin perubahan politik bicara bahwa mereka tidak akan melanjutkan semua hal apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Oh, kalau itu yang terjadi mantul. Apa yang terjadi pada hari ini soal verifikasi faktual, penetapan peserta pemilu di 2024, nomor urut yang sudah dikocok itu akan semakin maknyus. Kalau variasi-variasi ini yang kemudian akan dimunculkan menjelang 2024. Saya berharap hilal politik yang kita bayangkan akan ada head to head narasi besar antara poros perubahan politik dengan koalisional pemerintah itu sudah mulai muncul di awal Januari minimal. Kan kita berharap KIB bicara antitesa Jokowi tak mungkin. Berharap Gerindra dan PKB sangat tidak mungkin, apalagi PDIP. PDIP marah ke Jokowi tapi relawannya yang dimaki-maki. Gara-gara kemarin relawan sementara. Bagi kita PDIP itu marahnya bukan pada relawan, tapi marah kepada Jokowi yang mengendorse Ganjar Pranowo untuk menjadi bagian penting bertanding di 2024. Iya, apa urusannya PDIP dengan relawan? Kan begitu ceritanya, Pak. Relawan itu ya suka-suka, mau deklarasi, mau sujud-sujud, mau syukur-syukur itu urusan mereka. Tapi kita memahami ada psikologi politik yang nggak nyaman gitu dari PDIP karena setiap acara relawan Jokowi itu pasti bicara tentang ya kode-kode keras mendukung salah satu capres dan biasanya di depan relawan Jokowi itu pasti kode kerasnya ke Ganjar Pranowo bukan kepada yang lainnya. Jadi bagi saya ini adalah babakan baru bahwa pengumuman peserta pemilu saat ini ya ini bagian dari ornamen demokrasi yang butuh kerja keras untuk disampaikan kepada rakyat. Tapi yang paling penting bagi saya adalah partai bisa nggak ya mulai bulan depan ini mereka mulai berani terbuka kepada rakyat tentang apa yang mereka lakukan. Termasuk juga apa solusi-solusi konkret yang bisa ditawarkan. Kalau hanya sebatas jargonistik ini pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, tapi rakyat makin sulit hidupnya, susah mencari pekerjaan, ekonomi semakin stagnan, ya partai politik ini bagi saya hanya sebatas hiburan untuk 2024. Bahkan calon presiden yang menurut Anda ada di posisi antitesa dari pemerintahan saat ini belum memposisikan dirinya secara konseptual gitu ya, secara antitesa gitu ya. Bukan hanya secara antitesa, bagi saya nggak perlu lagi untuk ditutup-tutupi. Capres dan poros perubahan politik ini memang harus lantang bicaranya. Mereka harus berani menunjuk bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu gagal total. Cuman karena problemnya ketika Anies disebut sebagai antitesa, orang yang bicara itu dinonaktifkan di partainya, Pak. Ini gimana mau bicara tentang perubahan? Ini Siapa maksudnya? Pak Zulpan Lindan itu, Pak. yang senior kita bersama dan biasanya suka terbuka di sini. Politik kita itu kan ya seperti rumah kaca, semua orang tahu lah, tak perlulah ditutup-tutupi. Dan kita sangat senang kalau Pak Anies, kemudian Nasdem, kalau PKS dan Demokrat nggak perlu tanya, ke depan dia terus menantang kekuasaan politik bahwa mereka akan melahirkan satu kebijakan politik kalau mereka menang pemilu. Kalau itu yang terjadi, Pak, malam ini soal pengumuman tentang pengundian itu semakin mantap luar biasa. Kalau ini jadinya agak datar-datar aja karena kayak formalitas semua partai ini. Ya, ini semacam Kroasia melawan Argentina. Terlampau baik, Pak. Politik itu selalu dibayangkan adem ayem kayak majlis taklim. Politik itu adalah soal kompetisi, soal persaingan, soal mengalahkan orang lain. Nah, kalau gitu tesis Anda berhasil dong karena ada kompetitor yang head to head
di partai peserta pemilu ini tadi Anda katakan ada PKN dan di sana ada seberang sana ada Demokrat. Ya. Ada Gelora, di seberang sana ada Ada PKS. PKS. Itu kan kompetisi head to head dan menarik pasti kan. Anda lihatnya gimana Pak Adi? Harusnya Ya lebih positif dong melihatnya. kalau melihat anatomi partai politik baru di kita memang rata-rata sempalan partai politik lama, barisan sakit hati lah gitu ya. Kita juga tahu bahwa Partai Gelora, partainya Bang Fahri Hamzah ini adalah partai yang memang tujuan utamanya ingin menghabisi basis pemilihnya PKS. Saya di berbagai kesempatan selalu bilang, kalau ingin besar Partai Gelora, minimal lolos parlemen, ya memang harus berani ngambil ceruk pemilih yang saat ini dimiliki oleh PKS, yaitu kelompok-kelompok tarbiyah, kelompok-kelompok yang kita asosiasikan sebagai kelompok apa ya, kelompok-kelompok Islam kota gitu ya, non NU dan non Muhammadiyah. Nah jadi Gelora itu kampanye nggak perlu banyak-banyak, kampanye di kandangnya PKS. Begitupun dengan PKN, yang kita tahu adalah sejumlah aktivisnya dulu adalah mantan aktivis Demokrat. Nggak perlu panjang-panjang. PKN, ini PKN. Beralih ke PKN. Ya, ini beralih ke PKN. Jadi kampanyenya nggak perlu panjang-panjang, kampanye saja di kandangnya Partai Demokrat. Gampang saja ceritanya Pak. Minimal lolos ambang batas parlemen 4%. Kampanye di CKS maksudnya. Atau kampanye di Pacitan ya. Kan narasi besarnya ini ada Partai Gelora adalah sempalan PKS dan sangat mungkin ceruk pemilih PKS akan diangkut. Ada PKN sangat mungkin dia menggembosi Partai Demokrat. Ya sudah kita panasi saja. Sekalian kalau mau lolos, iya basis-basis pemilih Demokrat dan PKS itulah yang tempat kampanyenya, bukan di tempat yang lain. Karena Anda nilai bahasa politiknya, bahasa marketing politiknya kan sama ya? Sama, bahasa-bahasanya, cara mainnya juga sama. Ini kan kawan lama, Pak. Kawan lama. Beda mimpi aja. Beda mimpi. Kalau jurus-jurusnya udah saling tahu ya. Udah saling tahu. Ada yang pakai kungfu, ada yang pakai langselong. Endingnya adalah bagaimana saling mengalahkan, Pak. Nah, cuman ya kalau selalu dibangun satu narasi bahwa politik itu harus adem ayem, ya susah partai kecil ini, Pak. Yang bilang narasi bahwa partai politik itu adem ayem menguntungkan partai besar, menengah ke atas. Mereka nggak perlu susah-susah, mereka nggak perlu ngambil ceruk pemilih yang lain. Mereka sudah nyaman. Mereka dapat kotel efek dan mereka punya pasar yang cukup stabil. Nah, partai yang baru-baru ini, Pak, harus bikin kegaduhan memang. Harus mengganggu basis pemilih yang sudah ada. Tapi kan gini juga, Bang Senior. Orang akan cenderung susah untuk berubah pilihan ketika udah 2-3 kali mencoblos gitu. Akan terbentuk, apalagi ya kayak Anda bilang tadi bahwa ini memaksa kita untuk menghafalkan nama-nama partai gitu ya. Nah orang kadang kan kita aja yang kadang membicarakan dari A sampai Z. Kalau masyarakat pada umumnya kan masuk ke TPS, dia coblos apa yang dia tahu aja gitu kan. Nah, apa iya partai-partai baru ini tujuannya memang ada nggak dari semua yang disebut tadi itu memang yang akan menjadi kompetitor utama untuk punya kursi di DPR atau memang menyaingi dalam tanda kutip menggembosi partai-partai yang menjadi asalnya masing-masing ini? Ya, saya kira partai-partai baru ini main di dua kaki ya. Pasti akan menggembosi partai politik lama, ya, mantan sandaran hatinya lah kira-kira begitu. Jadi kayak Bang Fahri itu basis kampanye pasti di basis PKS. Karena banyak ex-PKS yang juga terasosiasi dengan Partai Gelora. Tapi pada saat yang bersamaan mencari pemilih yang lain yang sebenarnya juga sedang meraba-raba. Kenapa ini terjadi, Mas? Kalau kita melihat anasir-anasir datar survei misalnya, hanya sekitar 17% masyarakat yang merasa dekat dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Anggaplah ada sekitar 80-85%. Di mana iman politiknya masih goyang, Pak. Bisa disentuh dengan instrumen-instrumen, dengan isu dan narasi-narasi yang cukup kuat. Dan inilah yang sebenarnya kita tunggu dari partai politik baru yang kemudian nomor urut ngambil nomor undian malam hari ini. Nomor cantik lah, nomor keberuntungan lah, pakai menyebut nama Tuhan lah sebagai macamnya. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang harus dilakukan kepada 85% masyarakat yang sampai saat ini tidak terafiliasi dan mendukung salah satu partai politik tertentu. Problemnya adalah apakah mereka punya mesin partai dan resource politik untuk mengkapitalisasi itu semua. Karena jangan-jangan memang waktu verifikasi faktual semuanya serba rental.
pengurusnya rental, ya kan, anggotanya rental, hanya demi untuk menggugurkan kewajiban mereka lolos verifikasi faktual. Ketika lolos verifikasi faktual, mesin-mesin rentalan itu tidak bekerja dengan maksimal. Bagi saya itu namanya juga tantangannya. rental kan pasti dikembalikan ke asal kan. Tapi kan ada rental jangka panjang, Mbak. Oh, iya. Ada rental jangka pendek. Itu kontrak Bang, bukan rental. ya. Kita menyebutnya rental jangka panjang. Itu bahasa kau, orang Madura, rental jangka panjang. Ada pacar rental, ada pacar kontrak. Kira-kira Jakarta itu, Bang. Sudah jadi rahasia umum lah. Verifikasi itu kan serba rentalan, Pak. Serba dimobilisasi. Setelah verifikasi selesai, pengumuman KPU sudah muncul siapa yang lolos dan tidak lolos, bubar barisan. Problemnya adalah yang rental itu bisa tidak dipermanenkan. Tentu untuk merebut ceruk-ceruk pemilih. Karena verifikasi faktual itu nggak gampang, Pak. Setiap wilayah itu kan harus 1/1000 memiliki keanggotaan yang memang secara definitif ditunjukkan oleh kartu anggota dan KTP dukungan. Itu nggak gampang. Kalau itu diakumulasi, 4% itu mestinya jadi barang, Pak. Jadi 17 Kalau partai nggak ini rentalan mestinya Kalau nggak rentalan ya. Artinya apa? Kalau memang anggota setiap partai baru itu dilipat gandakan menjadi 2 ataupun 3, 17 partai itu ada di parlemen, Pak, semuanya, Pak. Menarik betul. Menarik betul. Bikin ke-17-an aja di situ. 17 fraksi di parlemen. Mantap lah. Makin sulit kita merumuskan tentang bagaimana rumitnya tentang presidensialisme multipartai ekstrim di Indonesia. Jadi koalisinya bukan hanya cair, tapi sangat meleleh. Wah. Menarik.